Ke perpustakaan Vatikan, abangku. Abang di mana? Abang ke Ini Vatikan. ini 2025, abangku. Abang ke Vatikan. Ini nggak usah jauh-jauh nih, abang, saya tunjukin ya. Nih, Bang, abang, ini saya tunjukin abang nih. Ini namanya Vatikan Library. Ini namanya dgfatlib.it. DG ini artinya digital, Fat ini artinya Vatikan, Lib ini artinya library, .it ini artinya Itali. Ini Vatikan Library. Nanti saya udah pesen tiket 15 juta ke sana, habis itu saya tanya di sana nggak ada abad 1 abad 2-nya, percuma dong, Bang. Emang mau gantiin tiket saya? Belum sanction visanya lagi. masa gini bang, kalau abang ngomong seperti itu, otomatis kalau di Alkitab kita itu masih salah, begitu. Saya perlu buktikan, Bang. Saya nggak bisa imani saja. Nah, saya bilang kita bertentangan karena abang beda dengan kita. Iya, beda memang. Nggak ada masalah juga. Saya ngomong gini. Intinya itu apa yang tertulis di Alkitab itu saya percaya dalam arti. Bang, ini kita menyandarkan keselamatan kita setelah mati sama Tuhan yang benar. Saya mesti mempelajari jelas, nggak bisa begitu saya SD, begitu saya kecil dikasih, saya bang waktu kecil dikasih Al-Quran, disuruh abah saya untuk mengimani. Saya baca, waktu kecil saya baca, saya imani, saya ini, saya itu. Tapi begitu saya kuliah, begitu saya belajar, saya pelajarin Al-Quran ini dari mana? Mana sanatnya? Siapa? Bagaimana turunnya? Transmisi kitab sucinya bagaimana? Ya, abang kecil baca apa? Al-Quran. Oh, baca Al-Quran bukan Alkitab kan? Bukan. Nah, berarti kan beda. Itu beda. Nanti kalau kita... Iya, makanya, iya. Tapi saya begitu ada otak, begitu ada akal, saya telusurin kitab suci saya dari mana. Abang melakukan hal yang sama nggak? Bang, begini. Nanti, Tidak. Nah, ya sudah. Beda, kita memang beda, makanya. dan saya bilang bang, jadi begini, apa yang sudah disahkan di Alkitab tersebut macam contoh Matius, Markus, Lukas, karena itu dia punya, memang buktinya ada bang. Iya, mana buktinya, abangku? Itu yang tadi saya lagi ngobrolin sama Bang David. Di mana buktinya? Ya betul, abang bilang betul. Memang kita tidak mengetahui, tapi apa yang sudah disahkan itu di seluruh dunia, dalam arti yang membaca Alkitab, mempercayai Alkitab tersebut, karena itu nyata disahkan dan itu memang benar-benar ada. Disahkan sama siapa, abangku? Ya, Disahkan sama siapa? dan itu dalam arti yang kita mempercayai Alkitab. Iya, ini saya tanya, disahkan sama siapa? Kan abang bilang ini Alkitab yang saya pegang disahkan. Disahkan sama siapa? Sekarang gini, bang, abang bilang kata baca. Abang jangan lari dulu. Disahkan sama siapa? Ya, dari kita punya yang kita kepercayaan kita yang bikin Alkitab tersebut. Sama bapak-bapak gereja. Nah, saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama bapak-bapak gereja. Nanti saya ditempeleng Tuhan saya. Lo dikasih akal, kenapa lo nggak cek sendiri? Bapak gereja siapa, bang? Ya itu kan yang 318 yang ada di Nikea kan, 318 kan, 325 kan. Sekarang gini, bang, apakah itu mereka salah? Ada salah? Ya saya nggak tahu, makanya saya mau telusurin. Nah, itu kan apa yang telusuri, tapi ternyata yang kita imani itu betul karena ditulis seperti itu, jadi itu tuh sah. Tidak ada salah loh, bang. Ya udah, berarti kalau abang mau menyandarkan keselamatan abang, seluruh hidup abang dengan bapak-bapak gereja, ya sudah silakan, saya nggak cukup dengan itu. Tidak, saya bukan bilang bapak-bapak gereja, saya tidak mempercayai bapak gereja. Dorong bukan. Jadi yang mengesahkan siapa? Apa yang tertulis di Alkitab itu saya mempercayai karena Iya, apa? yang mengesahkan kitab yang abang baca itu siapa? Sekarang begini, kalau abang bilang gitu, Al-Quran yang mengesahkannya siapa? Al-Quran nggak ada yang mengesahkan. Baru Itu langsung dari Rasulullah, dicatat, dikitabkan. Dicatat. Turun bagaimana? Yang mencatat diverifikasi langsung sama Rasulullahnya. Turunnya bagaimana? Turunnya caranya bagaimana? Siapa yang melihat? Rasulullah menerima wahyu, firman, ayat-ayatnya. Mana? Wahyunya turun bagaimana? Wahyunya turun bagaimana? Langsung ketemu dengan malaikatnya, utusannya. Malaikatnya siapa? Kenapa? Malaikatnya siapa? Ketemu di mana? Jibril. Di mana, bang? Ya selama 23 tahun dimanapun Rasulullah ada. Iya, itu di mana? Ada itu di mana? Di Mekah, di Madinah. Di Madinah. Iya.
Terusnya seperti apa bang? Langsung tiba-tiba langsung seperti apa turunnya itu seperti apa langsung dibuka? Malaikat turun mengatakan firman-Nya, disuruh Rasulullah disuruh hafalkan. Begitu udah selesai, ada 65 sahabat yang dipanggil untuk menuliskan. Siapa yang cerita? Yang cerita apa? Cerita yang bilang malaikatnya turun itu siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW, manusia yang nggak pernah satu kali pun bohong. Mau cerita tidak pernah berbohong. Seumur hidup dia nggak pernah bohong. 40 tahun sebelum dia ketemu malaikat ini dia nggak pernah bohong. Dia dipanggil masyarakat di situ Al-Amin yang dipercaya. Sampai pembenci dia aja nitip barang sama dia saking dipercayanya. Abang tahu dari mana? Iya, dari sahabat-sahabatnya. Sahabatnya siapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar. Itu siapa? Itu orang mana? Ya orang situ juga, masa orang Roma? Iya orang situ orang mana? Iya orang Arab juga yang di Mekah yang waktu itu. Orang yang Mekah. waktu itu ada di situ, saksi mata, kalau bahasa abang saksi deh, saksi. Ya, artinya hidup sejaman lah ya. Nah, hidup sejaman. Percaya gitu maksudnya kan bang? Iya, dan orang tuanya jelas, meninggalnya kapan, istrinya siapa, jelas semua. Nah, kalau sekarang saya tanya abang, Yohanes istrinya siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa? Abang ada tahu? Saya tidak tahu memang. Nah, sementara Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar bin Siddiq, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais, Abdullah bin Zaid, itu semua ada ceritanya, ada bapaknya siapa, bapaknya. Contoh aja Zaid bin Sabit, bapaknya Sabit. Itu dari suku Quraisy mana jelas. Anaknya siapa, bininya siapa. Umurnya semua tahu. Iya, semua tahu, jelas ada biografinya. Berapa umurnya berapa? Ya, yang mana? Wah, saya nggak hafal di luar kepala, saya mesti buka bukunya. Nah makanya bang, kalau abang bilang begitu, Saya mesti buka bukunya, tapi bisa saya buka bukunya nih. Oke, saya buka bukunya. Abang mau tahu siapa? Bang, nanti kita tanya mendetail itu, abang juga tidak bisa jawab. Oh. Ya, saya bisa buka sekarang kalau abang mau. Saya nggak hafal di luar kepala semua. Ada 30. Oke bang. Nabi Muhammad pada saat dia mendapat wahyu itu umur berapa? 40. Yang 40 Di tahun. tahun. Iya, 40 tahun di tahun 610 Masehi. Sudah menikah apa belum? Hah? Sudah menikah apa belum? Udah dengan Hadijah. Udah dengan Hadijah. Hadijah. Iya, nama istrinya Hadijah. Terus kalau Aisyah? Aisyah itu nanti begitu Hadijah udah meninggal, habis itu baru sahabatnya menawarkan, ini anak gua, lu nikah aja sama anak gua. Bapak anak atau tidak dengan Hadijah? Kenapa? Bapak anak atau tidak dengan Hadijah? Punya anak 5 atau 6, meninggal semua, tinggal 1. Namanya siapa? Sebentar. Umur berapa nanti ya? Yang tua berapa, umur berapa? Iya, sebentar. Saya nggak hafal, tapi ada satu yang hidup akhirnya si Nabi Muhammad punya anak waktu dengan Hadijah, anaknya berapa? 5 ya? Ada sebentar. 7 nama anak Nabi Muhammad SAW. 1 Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah, Ibrahim. Ada 7. Dengan Hadijah? Iya, betul. Umur berapa tuh? Yang tua umur berapa bang? Yang Al-Qasim langsung meninggal. Habis itu Al-Qasim cuma beberapa hari. Habis itu Zainab Al-Kubro itu anak keduanya yang perempuan. Itu akhirnya dia nikah sama Umur berapa bang? ya? Umur berapa? Meninggalnya beberapa hari Al-Qasim. Ya terus yang adiknya umur berapa? Zainab Al-Kubro. Umur berapa? Dia nggak meninggal, dia sampai tua. Abis itu dia nikah sama Abu Al-Asr bin Al-Rabi. Iya. Umur berapa bang? Yang kedua. Umur berapa apa? Umurnya, kehidupannya pada saat itu. Umur Zainab. Anak-anaknya Nabi Muhammad. Iya. Kapannya? Pas umur 40, Rasulullah umur 40. Dapat anak itu umur berapa? Wah, ini abang mendetail banget tuh. Saya mesti buka bukunya kalau abang mau nanya kayak gitu.
Nah makanya saya ada ngomong, makanya saya bilang tadi kalau abang tanya gitu juga kan nanti kalau saya tanya juga abang pusing loh. Iya, saya bisa buka, tinggal buka bukunya. Apakah itu penjelasan? Sementara abang Yohanes aja nggak tahu nama panjang Yohanes siapa, bang? Iya bang, maksudnya ini memang betul. Saya tidak Nggak, bang, tahu. nama panjang Yohanes siapa? Coba saya balikin nih. Nama Saya panjang tidak- Yohanes siapa? Saya tidak tahu, tapi apa yang sudah Nama panjang si Markus siapa? Ya. Abang mengerti kah tidak yang saya bilang? Nama panjang Lukas siapa? Nama panjangnya doang, bang, nggak usah anaknya. Nama panjangnya aja. Bang Jibril begini, apa Yuk. yang sudah disahkan di Alkitab, maka saya bilang kamu periksa Vatikanus, apa manuskrip. Apa yang sudah Bang Jip, jangan dilayani bang, kasihan aku bang. Layani orang Enggak, biasa. iya. Enggak, tapi saya ngobrol sama dia tuh targetnya bukan dia. Saya targetnya tuh 2.400 orang di bawah yang muslim yang mungkin imannya lagi terguncang atau kafir yang lagi imannya terguncang. Seberapa jelas Islam Ya, maksudnya kan abang jadi, maksudnya saya juga kan tanya. Ya, dan kan? seberapa jelasnya, seberapa nggak jelasnya Yohanes, Markus, Lukas. Ya, saya tidak untuk mau pikir yang hal-hal yang lain toh, Bang Jibril. Saya menanyakan. Jadi begini, maksudnya saya juga tidak tahu. Memang di Alkitab Yohanes, Lukas, Markus, saya tidak tahu dia punya rinci. Maksudnya dia punya keluarganya ini sana sini sana. Saya memang minta maaf, saya tidak tahu juga. Makanya abang menjelaskan. Bukan abang nggak tahu, bang, memang nggak ada. Oh, itu terserah. Kalau menurut abang nggak ada, tapi seyakin saya itu pasti ada sejarahnya juga. Tapi tidak Berarti imani saja kan? begini bang, tidak diperjelas. Saya juga dalam- yakin Doraemon ada orang tua sih, meskipun dia robot. Begini bang, itu tidak dijelaskan dalam arti tidak penting karena apa? Yang penting itu dalam pada saat mereka memaparkan apa yang pada saat Yesus hidup itu penting untuk kehidupan. Oh, penting. Yesus umur 13 ke 29 kemana aja, bang? Ya, tidak menceritakan memang di Alkitab tidak menceritakan, bang. Katanya penting kehidupan Yesus. 13 ke 29 itu lebih dari setengah hidupnya loh, bang. Bang Jibril, begini, Heeh, heeh. kita bilang menceritakan kita percaya apa yang tertulis di Alkitab, ya kan? Nah, saya percaya apa yang Yang tertulis- penulisnya kita nggak tahu ya. ya. Yang penulisnya kita nggak tahu ya. Yang penulis saya tahu, tapi yang untuk Kok dia punya tahu? sedetail sejarahnya, dia punya ayah, anak, apa segala macam, tidak perlu. Saya tidak perlu tahu. Tapi apa yang dijelasin di dalam Bible tersebut, saya mempercayai. Hmm. Nah, saya mempercayai itu dalam arti apa yang memang diajarkan itu baik adanya, bukan buat hal yang tidak baik. Makanya saya Orang nggak bertuhan juga baik-baik, bang. Saya tahu orang-orang ateis juga pada baik-baik. Oke bang, iya. Tapi kan kita mengetahui, oh iya, kita punya Tuhan juga yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Kita tahu kita punya akal. Hindu sama Buddha juga pada baik-baik, bang. Ajarannya nggak ada yang ngajarin Terus jahat-jahat juga pada. siapa yang bilang kata Hindu tidak baik, Buddha tidak baik? Tidak ada, Islam tidak baik, tidak ada. Saya tidak Iya, bilang. makanya semua juga ngajarin baik kan kalau soal baik-baik sih. Makanya saya bilang, saya percaya apa yang dituliskan oleh Rasul-Rasul. Ya, Bang Davidnya lari itu. gimana? Terguncang Apa dia. yang Rasul-Rasul berbicara tersebut, saya percaya apa yang karena mereka juga lihat, saya percaya itu karena mereka, oh iya, pada saat itu Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus menyuruh mereka untuk memberitakan Injil kabar ke seluruh dunia. Saya percaya itu, bang. Maksudnya begitu. Iya berarti imani saja kan. Abang nggak mau tahu lebih jauh kan? Mau sejarahnya, maksudnya abangnya maunya sejarahnya gitu. Iya, mau tahu asal usulnya aja, bang. Kalau mau cari asal usul, ya sudah kita pergi ke sana, Timur Tengah sana. Nggak usah. Kita ini sekarang udah 2025, bang. Ini sekarang abang di mana? Kita bisa ngobrol enak kayak gini. Gini bang, kita jangan percaya. Abang bilang apa di Indonesia, tapi abang cuma bilang ambil, oh ini buku, sabar dulu. Jangan. Kita harus lihat sedetail. Oh enggak, kita mesti ke data primernya. Kita nggak bisa ambil data-data sampah juga. Kita mesti ke data primernya. Bang, keselamatan itu kan satu kali. Keselamatan, ya kan? Semua manusia itu hidup yang indah untuk di surga. Sekarang begini bang, kalau barang itu kita cari itu sedetail mungkin. Enggak, abang nih kalau kita meninggal besok nih, bang. Kalau kita nanti malam tidur kita meninggal nih dua-duanya ya. Kita berdua nih. Habis itu kita berdua ketemu Tuhan, bang. Saya begitu ditanya kenapa saya menuhankan Allah, karena Allah itu yang satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, pantas dituhankan.
Nah kalau abang tiba-tiba ditanya Tuhan, lo kenapa nyembah makhluk lain? Sudah bang, Abang jawab apa? itu maksudnya abang sudah. Iya, abang begitu ditanya nih, abang kenapa nyembah makhluk lain? Kenapa nggak nyembah Tuhan? Saya bilang saya menyembah Allah. Loh, Yesus siapa? Kan saya Yesus bilang, Yesus itu adalah utusan Allah. Dia dari diri Allah. Abang nyembah makhluk berarti kan? Nah, salah bang. Makanya Oh, Yesus bukan makhluk. Makanya saya bilang begini bang. Nanti akan perlawanan dalam arti begini bang. Saya itu percaya Yesus dalam arti utusan dari Allah. Allah mengutus dia, apa yang dia buat kita mengikuti dia, ajaran dia supaya bisa ketemu Allah ke surga. Seperti itu yang saya Tapi ingat. abang sembah Yesusnya kan? Kenapa harus sembah Yesus? Saya ikuti apa yang diperintah. Dia perintahkannya. Yesus Tuhan bukan buat abang. Yesus dari diri Allah bang. Kalau Iya, jadi Yesus Tuhan kan untuk abang. ya Jadi Yesus itu Tuhan kan untuk abang. gini bang, saya Gimana? Nah. sabar dulu bang. Makanya saya bilang Yesus itu adalah firman, ya kan? Firman itu dari Allah. Otomatis kita mengikuti Yesus, otomatis itu apa yang firmannya itu. Menurut abang anjing itu dari mana bang? Apa? Menurut abang binatang anjing itu dari mana? Nah ini kan ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Maha Kuasa. Ya ciptaan Allah kan? Iya. Kenapa Jelas. itu bukan Allah juga? Nah itu toh. Makanya saya bilang bang Loh, gitu. enggak, kalau abang menuhankan semua yang dia ciptakan, kan semua banyak nih ciptaan dia. Kenapa itu bukan Tuhan juga? Berarti dunia ini Tuhan juga, berarti pohon Tuhan juga, berarti Nabi Adam Tuhan juga. Itu makanya saya bilang pemahaman abang gitu yang bedanya di situ. Beda. Makanya saya bilang bagaimana abang bisa mempelajari kitab kita, sedangkan abang Enggak, saya nggak usah mempelajari kitab. Sekarang kita dari nalar kita aja, logika umum kita aja berdua nih. Kita nggak usah, kita kesampingkan kitab, kita kesampingkan sejarah. ya oke. Abang tadi saya bilang begitu saya meninggal, habis itu Tuhan nanya, Jip, kenapa kamu menuhankan Tuhan? Kenapa kamu menuhankan Allah? Saya bilang Tuhan yang maha, yang pantas disembah itu bukan Tuhan yang turun ke dunia kayak dewa-dewa Zeus, dewa-dewa ini. Tuhan yang maha besar itu berarti nggak pernah kecil, maha suci yang nggak pernah kotor, maha pencipta yang nggak pernah jadi ciptaannya. Karena itu saya nyembah Allah. Nah, abang begitu ditanya, bang, kenapa kamu nyembah makhluk lain? Sabar dulu, tidak boleh tanya begitu karena gini, pada saat mati apakah itu seperti itu? Iya, pasti ditanya. Menurut abang, Tuhan kita nggak akan nanya pertanggungjawaban kita? Belum seperti itu, belum tentu seperti itu bang. Iya, enggak. Jadi menurut abang, Tuhan abang nggak akan mempertanyakan tanggung jawab abang. Abang dikasih hidup, ngapain? Dikasih duit buat apa? Bang, Dikasih waktu buat apa? tapi bukan seperti itu langsung bang. Belum tentu Jadi? kalian seperti itu. Makanya saya bilang kita mati dulu baru tahu. Abang bisa mati kan tidak? Belum Jadi kalau mati dulu ya. Saya cuma menjustifikasi, saya membenarkan. Jadi saya beriman, saya beriman, saya berpikir kalau anak kecil aja kita kasih jajan, bang, kita tanya pertanggungjawabannya, lo jajannya kemana? Bertanggung jawab nggak lo? Apalagi Tuhan yang nyiptain saya, dia pasti mempertanyakan tanggung jawab saya. Tapi kalau abang nggak berpikir kayak gitu, kalau abang berpikir abang anak teos, habis itu teosnya nggak peduli, ya nggak ada masalah juga sih. Yang saya bilang bang, kita tidak bisa sampai mencampuri urusan Allah. Kita sebagai manusia hidup ikuti aturan dan perintahnya saja. Kita tidak bisa tahu kata nanti kita mati, Allah nanti suruh kita, kau buat apa saja? Itu kan belum tentu. Nanti di pengadilan seperti apa kan pada saat mati kedatangan kita tidak tahu juga, kedatangan baru mungkin pengadilan atau jadi buat apaan beragama kalau nggak tahu itu semua bang? ya kita manusia cuma berbicara pada saat kita hidup. Oh berarti abang memang kiblatnya duniawi banget ya? Bukan Duniawi banget ya? Saya percaya Allah yang menciptakan manusia. Saya percaya itu Allah itu menciptakan Adam, Hawa. Saya percaya itu dan saya percaya saya punya Tuhan.
Tapi bang, begini maksudnya. Iya berarti duniawi banget. Abang nggak mau peduli nanti apakah saya ditanya sama Tuhan saya begitu saya mati ini apa segala macam, nggak peduli itu. Saya Nanti percaya. aja itu begitu mati. Saya peduli bang. Saya peduli Karena sekali. lah, abang yang bilang tadi itu nanti aja. Begini bang, apakah abang tahu? Abang penjelasannya seakan-akan tuh abang sudah tahu. Iya Jangan. harus kayak gitu bang, harus kayak gitu dan diceritakan di dalam iman saya seperti itu. Nanti itu begitu memang saya apa? meninggal itu nanti saya ditanya tanggung jawab saya gimana. Ada nanti hari hisab setelah hari pembangkitan itu nanti dihisap saya, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Nafas saya buat apa, ilmu saya buat apa, uang saya buat apa, waktu saya buat apa, semua rezeki semua ini saya dipertanggungjawabkan. Bisa bang? Itu pada saat meninggal langsung Karena ditanya. Tuhan saya maha adil bang. Maksudnya pada saat abang meninggal langsung ditanya. Oh enggak, nanti itu di hari akhir di kebangkitan. makanya bang, saya kan bilang, saya ngomong sabar dulu. Pada saat mati kan belum langsung ditanya, kan belum. Ada masa penghakimannya kan. Iya nanti. Nah makanya saya bilang kita belum tahu sampai di situ bang. Ya tapi begitu kita udah mati kita udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Intinya kehidupan kita berbuat hal yang baik. Sekarang gini, Alkitab, Al-Quran Enggak, ini abang bukan ngomong yang penting, ini abang yang penting ngomong aja sih sebenarnya. Iya nggak sih? Siap. Iya nggak sih? Ya bang, maksudnya gini bang, saya tidak bisa menjelaskan sampai sekali karena abang mungkin nggak lebih paham. Saya cuma menjelaskan apa yang saya perbuat itu untuk kebaikan. Itu saja, karena Allah itu menyuruh kita berbuat hal yang baik atau tidak? Berbuat hal yang baik. Iya dong. Ya, toh? Assalamualaikum, Pangun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya terkesan dengan cara-cara itu. Lanjut. Gimana? Onel, selamat pagi Pak Onel. Lanjut Pak Onel. Pagi, Pak. Makanya saya bilang Allah itu menciptakan kita pada saat dosa, manusia berbuat dosa supaya kita harus bagaimana cara supaya kita masuk surga itu kita berbuat lagi yang baik, kan seperti itu. Loh, masuk surga untuk berbuat baik lagi? Abang mengerti atau tidak? Kita Enggak. di dunia, iya dong. Maksudnya kita di dunia ini kita hidup itu untuk berbuat hal yang baik, bukan hak dosa, ya kan? Jadi caranya kita tidak tahu kata kehidupan seperti apa nanti. Jadi intinya kita hidup mempercayai apa keimanan kita, pelajari apa yang kita pelajari untuk hal baik, ya sudah, itu saja kalau menurut saya. Jangan membenarkan saya punya agama ini yang baik, satu agama ini yang lebih baik. Kalau untuk menurut saya, Oh enggak, kalau saya bukan, menurut saya agama Islam itu bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar, yang lain salah. oh ya itu terserah, itu kan menurut abang, ya kan? Tapi kalau saya bilang agama saya itu berbicara hal yang baik. Kehidupan Oh kita- iya, semua agama, semua ajaran ngajarin yang baik. Iya, makanya saya bilang bang, makanya saya Orang nggak bilang, beragama aja ngajarin yang baik. Kemute itu bang. Bang kemute itu. Saya nggak kedengeran suara bang kemute. makanya saya bilang bang, makanya saya bilang kita hidup juga untuk yang baik, bukan untuk tidak baik. Saya juga mau hidup untuk baik masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Semua mau masuk surga, ya kan? Iya. Jadi begini, Masya, menceritakan bilang sejarah. Enggak, tapi kalau surga itu kan cuma angan-angan, maksudnya abang berterima kasih atau beribadah sama Tuhan abangnya seminggu sekali, tapi pengen surga tuh gimana tuh bang? Nah ini kayak begini nih, kayak yang abang mulai pancing, itu kan Enggak, abang bisa jawab, abang bisa jelaskan. seperti Boleh, itu. boleh dong, saya nanya. Sekarang begini, abang menjelaskan berarti bilang abang dalam arti abang itu, wah ini betul atau tidak nih orang yang masuk surga atau tidak di cara-cara begini, iya kan? Iya, Itu iya. memang itu gini. saya tahu bang, maksudnya gini, jangan abang orang bilang begini, ada di ayat itu tersebut begini, jangan kita menghakimi, jangan. Kalau di ayat Iya, jangan kita melihat buku dari covernya, ya kan? Karena gudang garam aja isinya rokok, bukan garam, ya kan? itu tuh memang itu. Apalagi abang kata-kata gini yang sudah kafir-kafir yang makanya saya bilang yang abang mulai kafir kata-kata itu dari ayat-ayat tapi beda-beda. Makanya saya juga pemahaman bang begini dalam arti kita tuh berbuat hal yang baik saja. Intinya tuh
Allah itu, ilah atau Allah itu, dia maunya hal baik atau tidak baik? Hmm. Maunya yang bagaimana Bang Jeng? Pasti mau yang baik dong. Nah makanya, sekarang kalau abang bilang begitu, hati abang bersih atau tidak tuh? Maksudnya? Semua bang, semua orang nggak beragama aja pengen melakukan hal-hal baik. Ya, abang bicara kayak tadi itu, hati abang bersih atau tidak? Ngomong kayak Insya Allah. Insya Allah. Tapi Allah yang tahu sama abang ya kan? Betul. Tidak tahu abang hati ini apakah ini menjelekan atau seperti apa ya kan? Seperti itu. Menjelekan apa bang? Menjelekan abang atau menjelekan agama abang? Ya, Nggak ada untungnya saya menjelekan agama abang sih. loh, kata itu susah lah bang, salah. Yang Oh, kan salah. tidak ada artinya. Kenapa saya salahnya? Aduh bang, begini bang. Kalau saya punya Alkitab berbicara hal yang baik, oke. Tapi saya percaya Alkitab karena berbicara hal yang untuk baik, mengajarkan hal yang baik, bukan tidak baik. Iya, nggak usah Alkitab, agama Hindu, Buddha, penyembah Zeus, penyembah Mitra juga mengajarkan hal-hal yang baik, bang. Iya, makanya kan saya bilang mereka masing-masing. Saya kan bilang saya punya, saya punya. Kita tidak bilang yang lain, bang. Tapi yang saya punya ini berbicara hal yang baik. Karena percaya, oh iya, berarti saya punya Alkitab ini berbicara mengenai Allah yang benar. Oke. Murid-murid berbicara mengenai Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang penuh kasih. Saya sebelum seperti itu bang. Iya, penyembah Zeus, Mitra, Horus juga begitu. Nah itu saya tidak sibuk dengan mereka karena saya tidak tahu. Saya percaya apa yang saya imani. Oh, kok abang ngejudge penyembah Zeus sama penyembah Mitra sih? Nah ini contoh pemikiran abang kan sudah salah. Nah, jadi Kayak seperti memfitnah atau macam seperti mengejek. kok mengejek? Abang tadi begituin saya, begitu saya gituin abang nggak suka. Gak sedikit Big Brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, saya tidak pernah mau bilang Zeus. Kan saya tidak pernah ungkit Zeus atau lain-lain. Saya tidak sibuk loh. Ngapain saya mau sibuk? Urusan lain lah. Enggak lah, saya juga sambil di sini sambil ngopi, sambil ngerokok, santai kita. Ya, abang, gak usah kayak saya seperti itu. Abang di sini sepagi ya. Iya. Di sini jam berapa, Assalamualaikum, Big Brother. Oh, dia. Kenapa bang? Gimana? Itu jam berapa? Di sini 5:02. Wah, di sini jam 7. Oh, abang waktu Indonesia bagian mana tuh? Timur. Oh, timur. Papua. Di sini fajarnya 4. Oh, udah masuk waktu. Papua Selatan. Oh, siap. Pak Angon mau ini saya mau subuh mau istirahat. Yang lain? Bang Novan? Ya. Bang Mungkin Pak Onelnya waktunya masih banyak, masih ada nggak Pak Onel untuk melanjutkan obrolan? Pak Onel? Silakan. Saya izin undur diri ya. Assalamualaikum. Bang, kalau ini saya tidak bisa. Masih jangan kemana-mana tuh Pak Jibril. Kenapa? Subuh. Pak Onel, kenapa? Ya bang. Ya waktunya masih ada untuk ngobrol, melanjutkan obrolan mungkin. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Onel tadi bahwa kita akan mati. Itu yang saya suka Pak Onel. Ya. Maksudnya kalau saya bisa, cuman ini mengenai ini ya bang ya. Saya tidak apa yang pengetahuan saya saja bang. Ya, sepakat. Jangan mengutip pengetahuan orang lain yang kita nggak tahu. Cuman apa yang saya pikir itu saja. Di sini jam 7 bang. Ya, jadi mungkin sedikit begini Pak. Ketika Anda tadi ditanyakan, andaikan saja kita ketemu dengan Tuhan, terus Tuhan bertanya kepada kita. Ini Bang Jibril tadi sudah memberikan contoh kalimat yang bagus loh kalau saya lihat. Ya, maka ketika ditanya kenapa, maka dijelaskan kan beginilah karena engkau begini baik kepada Tuhannya. Nah sekarang ketika Bang Onel diajak untuk berkata yang sama, kenapa kau begini gitu kan? Bang Onel seakan-akan mau menghindar, itu yang saya agak sedikit kenapa kayak itu mesti menghindar Bang Onel dari pernyataan andaikan itu terjadi kan gitu ya. Bagaimana kita menuhankan sesuatu yang justru itu yang akan bertanggungjawaban kita. Sesuatu yang bukan Tuhan dipertuhankan kan salah ya Kang ya. Karena yang bukan Tuhan dipertuhankan salah kan nantinya kan.
Betul, andai kan saya ngaku saya Tuhan nih Pak One memang percaya begitu saja, tanpa cross check lagi, tanpa melihat lagi apa dan bagaimana. Kalau Pak Angon mati, Pak Angon lapar, lah Pak One berhak untuk, oh maaf Pak Angon, saya nggak mau menuhankan Pak Angon, kan gitu. Ya. Sekarang Pak Anggon begini, misalnya gini, Pak Anggon bilang begitu. Sekarang saya bilang Yesus adalah Allah. Kalau begitu bagaimana Pak? Ya silakan, cuman pastikan bahwa yang kita anggap Allah tadi, yang kita tuhankan tadi benar-benar Tuhan. Nah, sekarang begini, pada saat saya mati, seandainya kalau Yesus adalah Allah bagaimana? Berarti Anda yang benar dong, kami yang salah. Nah, makanya itu saya bilang, saya ngomong. Iya kan? Saya ngomong yang tadi yang Pak Pangun bilang. Jadi, kalau saya bilang, loh, Allah tanya, kok begini? Lain saya menyembah Yesus Allah. Terus bagaimana? Itu tadi, kalau Pak Onel mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah demikian di akhir bahwa Pak Yesus benar, maka kami tidak akan dipersalahkan. Kenapa? Karena kami ikutin apa yang katakan Yesus kan? Ya. Bedanya begini Pak Onel, kalau kami melihat Yesus, sosok Yesus adalah sosok yang dijadikan panutan kan gitu ya. Kalau orang Islam melihatnya, Pak Onel ya. Ya. Beliau sunat, umat Muslim sunat, ya. Beliau melakukan saja pengajaran kebaikan, kami melaksanakan pengajaran kebaikan. Apa yang dikerjakan Rasul ditujuan dikerjakan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad, dan juga oleh kami. Pekerjaannya itu jadi pekerjaan kami kan gitu. Maka kami bisa memberikan pernyataan, ya wahai bagindaku, aku melaksanakan apa yang kau lakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Musa, oleh Ibrahim. Pak Angon, misalnya saya mau tanya, sunat. Sunat. Ya. Di sunat. Ya. Di sunat itu disuruh sama siapa? Apakah Kalau ada pekerjaan, sesuatu yang disuruh pekerjaan, sunat, Bangun? kenapa Pak? Di Al-Quran ada disuruh sunat atau tidak, Bangun? Di Letterlet tidak. Letterlet tidak ada tertulis. Setelah tertulis tidak terdapat, tetapi ada pernyataan dari Allah kepada kami bahwa Nabi kami diperintahkan mengikuti Ibrahim. Nabi kami ini mencontoh Nabi sebelumnya, Pak. Kan gitu. Sementara kami paham Ibrahim, ya kan, melaksanakan sesuatu, maka Nabi Muhammad melaksanakan sesuatu. Jadi di Al-Quran tidak ada. Secara letterlet tidak. Secara letterlet tidak. Tertulis bahwa enggak. Tetapi perlakuan kami, perlakuan Nabi kami melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya, Pak. Jadi begini Bang, maksudnya gini Bang. Jadi tidak tertulis di Al-Quran, tapi Terlaksana. Allah sendiri suruh untuk Nabi Muhammad Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk menyunat begitu. Itu Kami diharus diperintahkan untuk menjadikan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad jadi sampel contoh untuk nabi-nabi selanjutnya. Kan gitu. Ketika terceritakan bahwa ada sunat di zaman masa lampau, maka Nabi kami mengajarkan kami untuk sunat. Tapi Begitu, tidak Pak. tertulis di Al-Quran. Tidak. Kalimat secara langsung sunat tidak tertulis, cuman ada perintah ikuti Allah, ikuti Rasul, kan begitu. Jadi Nabi kami ini diperintah untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya, menjadikan nabi-nabi sebelumnya, baik Musa, Ibrahim, termasuk baginda Yesus, baginda Isa alaihissalam, itu jadi teladan bagi nabi kami, Nabi Muhammad. Dan kami sebagai umat Muslim tidak boleh membeda-bedakan mereka. Bagi umat Muslim, Pak, para nabi itu petunjuk datang dari Allah, kan gitu, dibimbing oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang bahasa kembalikan pada Pak Onel. Pak Onel paham bahwa Yesus sunat ya? Iya. Iya, Memang. Pak Onel tahu nih, di kitab Anda tertulis, tetapi Pak Onel tidak melaksanakan. Iya, karena itu memang dari sunat itu tidak terlalu ini pada saat disuruh itu Paulus ya. Rasul Paulus mengatakan tuh bukan dari Tidak sunat penting saja. lagi. Ya, karena Ya silakan. Kalau Bapak mengakini bahwa sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri, kemudian ada perintah yang lain. Kalau Yesus itu pada saat Yesus sunat itu karena ikut tradisi mungkin. Kalau menurut saya, pandangan saya, ikut tradisi Yahudi. Anak kecil waktu umur begini harus disunat seperti itu. Tapi masih gini, Pak Angon, masih saya mau tanya, kalau memang di Al-Quran kok tidak disuruh, tapi kayak seakan-akan tuh Pak Angon bilang itu kayak itu penting sekali sunat, misalnya gitu. Tapi di Al-Quran tidak. Ibadah, Pak Ona, ibadah dalam Islam itu melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Itu satu dulu ya.
Ibadah Hah? itu adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ibadah kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Nah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dulu ya. nah. Gitu. Nah, yang menjadi sampel atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh manusia pilihannya yang namanya nabi atau rasul, ya demikian. Mereka melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kan gitu ya. Perintah Tuhan diantaranya seperti yang kita tahu, dan kitab Anda mengatakan demikian loh. Di Karena kitab yang- Anda perintah. Bangun bilang itu yang disampaikan itu untuk sunat itu dari siapa? Kan saya bilang tadi, ibadah itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Tuhan ya. Allah Nah. dalam artian perintah Tuhan nih. Jadi perintah Tuhan dilaksanakan, larangan Tuhan dilaksanakan, itu ibadah. Kan gitu. Nah, yang ibadah itu bukan cuma Nabi Muhammad. Orang-orang terdahulu pun kami melihatnya ibadah. Nabi-nabi Musa, Ibrahim, Isa, Disunat. Nuh. Mereka adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Disunat. Iya, kita yakin bahwa Ibrahim disunat. Ya. Nabi Isa disunat, Nabi Ibrahim pun Allah Nabi Nuh. menyuruh itu salah. Bangun. Allah menyuruh Abraham sunat. Kang, sesuatu yang diperintahkan untuk Ibrahim itu juga jadi perintah kepada manusia selanjutnya, Kang. Itu dalam keyakinan kami. Iya, maksudnya diperintahkan itu seperti apa, Bang? Ya itu tadi, Ibrahim diperintah oleh Tuhan untuk bersunat kan. Maka dia Gimana? bersunat dalam usia 80 tahun, itu yang kami dapatkan kan. Kenapa? Dalilnya ada di Al-Quran atau tidak? Ya Allah. Kalimat saya ikutin dulu. Ibadah dalam Islam itu melaksanakan perintah Tuhan menjadi larangan Tuhan. Ya, perintah dan larangan Tuhan telah dikerjakan oleh Nabi kami, juga orang-orang sebelum Nabi kami. Ya, contoh-contoh puasa dulu, contoh puasa ya. Ada kalimat dalam Al-Quran mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala dina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang telah berpuasa. Kayak gitu ya, ada Al-Quran tuh. Jadi kami berpuasa sebagai orang telah berpuasa. Maka ketika ada perintah bahwa kami mengikuti para nabi sebelumnya, itu perintah Tuhan, saudaraku. Ini dalam Islam nih. Maka kami punya konsep, punya klaim bahwa seluruh para nabi itu baik, bagus, dan benar. Baik, bagus, dan benar. Mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ketika Nabi melaksanakan itu, berarti otomatis kebaikan dong di hadapan Tuhan. Ketika kami melaksanakan itu, kebaikan dong di mata Tuhan, kan begitu? Misalnya gini, Bangun. Jadi kalau sunat itu penting ya? Seluruh perintah-perintah Tuhan itu penting, Pak. Tidak ada yang nggak penting. Misalnya sunat. Ya, misalnya sunat itu penting atau tidak? Kenapa Bapak seakan-akan harus sunat saja seluruh perintah Tuhan yang oleh Nabi kami kan? Bukan Bisa sunat cuma saja tanya loh. Maksudnya, khusus sunat itu penting atau tidak? Ya penting lah. Kalau ajaran Nabi kami mengatakan penting sekali. Ada 5 kewajiban. Cukur, sunat. Penting sekali ya, cukur. Bang, ya. Penting sekali. Apa tertulis di Al-Quran? Pak, tidak seluruh yang tertulis satu yang harus diabaikan, tidak. Tapi Ketika tertulis Nabi, saudaraku dengar kalimat saya ya. Ada perintah kata Allah kepada kami, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Ya, ketika Allah menetapkan apapun ketetapan Tuhan, kami ikutin. Maka ketika Allah menetapkan apapun yang kerja Rasul, maka kami ikutin. Kata Rasul kami, kata utusan Tuhan kami kepada kami, Nabi Muhammad namanya mengatakan begini, ikutilah apa yang aku berikan kepadamu. Kan gitu. Maka ketika kamu sholat, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Berpuasalah kamu sebagaimana aku berpuasa. Bersunatlah kamu sebagaimana aku sunat. Begitu jadinya maknanya, Pak. Ikuti apa yang aku ini, ya kan? Kerjakan, betul. Itu tertulis di mana, Bang? Al-Quran. Hah? Al-Ahzab 21. Itu di apa? Al-Quran? Ya Ahab ya. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suatu yang baik bagi yang mengharapkan rahmat Allah. Di Al-Quran ya? Al-Ahzab betul. Oke. Jadi apa yang kami kerjakan begini Pak Onel, yang saya katakan, apapun yang kami kerjakan, kami tidak lepas dari Rasul kami. Apa yang Rasul kami dapatkan dari Allah langsung ataupun mengikuti nabi orang sebelumnya, itu menjadi sesuatu yang baik bagi kami. Ya, maka Rasulullah itu pelanjut ya, Pak Onel. Rasulullah itu pelanjut dari perintah-perintah Tuhan selanjutnya. Sebelumnya ada kita paham ada Nabi Isa, sebelumnya kita paham ada Nabi Musa, ada Ibrahim. Ya ya. Takutnya itu apakah itu tradisi mereka lalu kita ikuti atau bagaimana? Takutnya juga itu tradisi.
Kalau tradisi kemudian ada kalimat ketetapan dari Rasul, itu jadi kewajiban Pak bagi kami. Ya. Jadi sesuatu yang katakan kalau menurut Anda tradisi, ya kan, tetapi kemudian Allah menetapkan kepada Rasulnya dan Muhammad Nabi Rasulnya menetapkan demikian, maka itu jadi kewajiban bagi kami. Kan gitu. Kesunahan bagi kami. Ketika kami kerjakan, ya kami dapat pahala dari Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaan dibalik Pak Onel. Ketika Pak Onel menganggap itu suatu tradisi, itu hak Pak Onel kan? Ya. Ya kan? Itu hak Pak Onel untuk ini tradisi silakan, tetapi sesuatu yang kemudian mengaku pengikut tetapi tidak mengikuti apa yang dicari sampelnya, berarti bukan lagi pengikut namanya. Puasa, kami berpuasa kan, Yesus berpuasa, Anda tidak mungkin. Kami sujud, Yesus sujud, Rasulullah sujud, Musa sujud. Kamu enggak, masih silakan, berarti kita beda Kang Onel. Tapi kita berpuasa juga. Kenapa? Berpuasa kita berpuasa juga. Nah, berarti kan bagus. Sesuatu pekerjaan yang baik kita lanjutkan, kenapa kita menjadi sesuatu yang menghambatnya kan? Ya jalankan apa yang baik ini. Pertanyaannya ketika saya disunat, yang jeleknya apa coba Pak Onel? Makanya saya bilang begini Bang, masalah sunat itu kalau untuk saya sih apa ya? Itu mungkin kesehatan juga penting. Lah iya makanya saya tanya, andai kan kami ini melaksanakan suatu tradisi dari Yahudi kami lanjutkan, Nabi kami mau menyunahkan itu, mewajibkan itu kepada kami, salahnya di mana kan gitu? Bisa kalau sunat itu penting, memang penting juga Pak. Tapi maksudnya, jadi intinya begini. Tapi ya dari diri kita dalam arti gini, tapi hati saya sunat, tapi kalau saya berbuat dosa sama saja. Tidak begitu, mohon maaf, bedakan. Kalau kami beda-beda Pak, pekerjaan apapun yang kerjakan beda-beda kasus. Sekarang seorang bapak mengajarkan anaknya melakukan kebaikan. Nah, kamu jangan mabuk, jangan judi, jangan. Bapaknya sendiri mabuk. Itu dalam Islam beda kasus kan? Ya, ada penilaian tertentu di hadapan Tuhan ketika seorang bapak memberikan nasihat kepada anaknya, dia dapat poin tertentu, dia melakukan kesalahan, melanggar itu poin tertentu. Tidak kemudian seakan-akan jadi sia-sia, tidak. Jadi seorang bapak ketika menasihati kepada istrinya, kepada anaknya, sementara dia pun melanggar apa itu semua berbeda. Di hadapan itu ada penilaian, saudara. Bapak Angon, saya minta maaf ya. Saya kamar mandi dulu. Siap. Dia nengok burungnya dia. Jangan tengok burungnya. Kang, dilanjutkan. Bagus nih Pak Onel tuh nyantai juga orang ini, santai. Ya teman-teman, mohon dong di follow akun baru saya ini biar nyampe 1000 dikit lagi ini. Bisa open cam dia. Pengen open cam gue. Ya teman-teman, tolong dibantu Ahina Nopan ini seorang mualaf yang alhamdulillah ada bersama kita mengajak ya kepada saudara-saudaranya untuk berislam dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Di follow saudaraku, diikuti. Terima kasih ya yang sudah follow. Berkah Kang selalu. Blender bukan sih? Ya, Kang bangun. Ya. Oh, Assalamualaikum. lanjut lanjut mainkan. Wajahnya gelap Onel ya. Suram ya, agak berat ya. Saya melihatnya ada harapan ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada untuk bisa menerima kebaikan Islam. Sama Pak Angon. Tapi agak-agak gimana ya? Harus banyak sabar ya. Ya, betul. Gas aja lah. Selama mana narasinya main, dia bisa berkata-kata dengan sopan santun, kita lakukan dia dengan baik. Masih ditolerir. Bang Gibri tadi bagus banget loh. Digas saja, masih gelap mukanya, payah itu. Nangis langsung nanti pasti itu. Lanjutkan Bang Blender, Bang Nopan ya. Lanjut dulu. Sebentar saya Ya, telepon dulu. siap. Ya, yang subuh. Teman-teman yang subuh, silakan subuh. Jangan tinggalin sholat. Saya udah ya. Itu sudah bisa Bang on camera. Oh ya udah. Kalau sudah bisa berarti saya turun dulu baru saya naik lagi. Pak Angon moderator ya. Nanti naikin saya balik ya. Oh iya langsung bisa ya. Nggak perlu turun ya. Tar.
Dia nengok burungnya, masih ada nggak burungnya nih? Cemana kalau disunat punya aku ini, ya kan? Ya Bang Onel, langsung kan? Baru bisa bicara sunat aja lu bawanya ke kamar mandi, ya kan? Hah? Bang siapa nih? Ini siapa? Blend kamu on cam sendiri. Ber, kamu on cam kah? Der, Kamu susah kah? Kamu muka tidak bagus kah? nggak apa-apa lah. Kalau muka apa? Ah, iya muka abang nggak bagus kan? Hah? Dia suram dia. Kalau salah Tuhan dia mukanya agak suram memang. Kalau salah Tuhan, mukanya agak suram. Biasa gitu. Bang, kalau abang bicara sunat saja tadi, bicara sunat, abang udah langsung mau ke kamar mandi kan? Nengok burung kan? On cam dulu supaya certena. Nggak bisa bang, nggak bisa. Aku udah open cam tadi nggak bisa. Terpaksa turun dulu, baru naik lagi. Jadi begini bang, nanti yang nggak sunat itu kan, nanti pas disiksa, itu ujungnya ditarik bang. Ya, abang Blend, maksudnya gini. Jadi itu penting sekali ya. Sunat itu penting. Penting lah. Penting sekali. Lah. Iya, bau kok nggak bau, bau. Masih ini ada tertulis di Al-Quran itu disuruh atau bagaimana? Ada atau tidak? Mengikutin milah Ibrahim. Siapa yang suruh? Walias. Hah? Walias. Walias. Ditanya siapa yang suruh? Yang suruh perintah Allah lah, ditanya lagi. Masih ada di Al-Quran atau tidak? Iya di Al-Quran dikatakan mengikuti milah Ibrahim. Masih ditulis di situ disuruh sunat, diharuskan sunat atau tidak? Itu saya mau tanya. Iya, sekarang nggak usah kita bicara agama lah. Kalau kira-kira menurut kesehatan, sunat itu penting nggak? Ya, kesehatan penting. Penting ya udah, nggak usah kita bicara agama dulu, kesehatan dulu. Aku bilang dulu waktu di lokalisasi, aku ngecek sama anak malam tuh. Oh dek, selama Abang, kalau masalah kesehatan ya saya juga sunat tuh. Saya mau sunat kok. Kenapa? Kalau kesehatan itu penting. Oh, abang udah sunat? Lah, kalau macam kayak pentingnya itu kesehatannya dasar kita ya harus sunat ya. Sekarang pertanyaannya udah sunat nggak? Lah, saya kan tidak mau bilang oh ya sunat sudah atau saya bilang sudah juga kan tidak mungkin saya mau perlihatkan atau iya, kejujuran lah udah sunat atau belum ini sekarang? ya, saya bilang begini bang, maksudnya gini, apakah itu sepenting sekali? Ya, udah dibilang gini contoh ya, aku pernah nanya lokalisasi ya yang pekerja itu anak. Dek, Sekarang begini, kalau kita sunat, tunggu dulu, ku selesaikan dulu, udah, Dek. Selama kau kerja di sini, Dek, kerja berapa tahun kau kerja di sini, Dek? 2 tahun, Bang. Mana yang lebih enak, disunat apa nggak sunat? Wah, enak disunat dong, Bang, katanya. Hah, itu. Jadi yang nggak sunat tuh bau, Bang, katanya. Itu dari kesehatan. Jadi banyak juga, Bang, kalau katanya nggak sunat, aku tolak, Bang. Nggak sunat, aku tolak. Dan banyak manfaatnya. betul, abang bilang betul, banyak manfaat. Betul. Jadi apalagi jangankan manfaat untuk Tuhan, artinya kan kalau sunat itu kita mengikuti ajaran agama, kita mengikuti perintah Tuhan, terus kita juga disenangin wanita. Kalau nggak sunat, bau-bau, wanita pada lari. Nah itu dia. Yang penting sunat itu, nggak usah kita bicara agama, sunat itu yang penting, ganteng pun dia. Kalau nggak sunat nanti ujungnya nanti bang ditarik bang sama disiksa bang. Ujungnya itu kulitnya ditarik, habis itu diikat pakai kawat, ujungnya dilas mati bang. Pikirkanlah bang tuh, wow gitu siksaannya. Ya nggak percaya bang nih. Begitu disiksa. Host besarin gambar saya, host, layar saya, host. Saya ini saja. Apa? Pak Onel mungkin dikecilkan dulu sebentar Pak Onel. Nanti besarkan lagi. Pak Onel kan minta dasaran ayat ya. Semoga ayat ini bisa memberikan pemahaman bahwa kami berangkat dari Al-Quran. Di ayat ini begini. An-Nahl 120. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang persekutuan Tuhan. Di sini kami Pak Onel mendapat pemahaman bahwasanya Ibrahim itu orang imam dijadikan teladan Pak Onel ya. Itu patuh kepada Tuhan. Pertama itu dulu ya. Terus ayat lain mengatakan begini Pak Onel. Nah, di Al-Ahzab 21 seperti saya sampaikan kepada Pak Onel tadi bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sesuatu yang baik bagi kamu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah ya dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah itu Nabi kami Nabi Muhammad itu adalah suri teladan bagi kami
Ya, itu perhatikan. Jadi teladan itu sesuatu yang apa yang dikerjakan oleh dia, apa yang diucapkan oleh dia menjadi sesuatu yang kelayakan juga kami ikutin. Kembali ke Ibrahim, sungguh telah ada persuruhan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Kalau kita lihat orang Yahudi sekarang kebanyakan bersunat kan gitu. Jadi Ibrahim, pengikut Ibrahim itu bersunat. Dan orang-orang bersama dia. Ketika mereka berkata ke kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Dan kami ingkari kekafiranmu telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sungguhnya aku memohonkan ampunan bagimu, bla bla sekalian. Itu ke bawahnya penjelasan yang lain ya. Yang jelas intinya, Ibrahim teladan bagi umat Islam dan juga dari Allah untuk kami dan juga orang-orang bersama dengan dia. Ayat lain mengatakan, sungguhnya pada mereka Ibrahim itu dan umat itu ada teladan yang baik bagi kamu. Bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah, keselamatan pada kemudian, dan barang siapa yang berpaling maka sungguhnya Allah dialah yang maha kaya Allah maha terpuji. Jadi ketika kami melihat Nabi Ibrahim demikian adanya, kemudian kami menjadikan Ibrahim teladan, maka insya Allah ini pula yang diterima oleh Nabi kami. Dengan kami meneladani Rasulullah, Rasul meneladani orang-orang terdahulunya, maka inilah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, saudaraku, Pak Onel. Ya, jadi walaupun tidak harus surat segala macam, ternyata di sini bisa tersirat apapun pekerjaan bagi Ibrahim, dia sebagai bapak bangsa, dikerjakan oleh Nabi kami, dikerjakan oleh Yesus, kan gitu, dikerjakan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Setelah saya bertanya kepada Pak Ona bahwa ternyata Pak Ona tidak memberikan apa negatifnya, berarti ini kebaikan. Ya, saya harapkan Pak Ona bisa menerima ini. Ini kebaikan dan kita nggak bisa menolak kebaikan. Kebaikan walaupun ini tidak datang dari seorang nabi utusan Tuhan, katakanlah dari teman Anda. Ona punya teman, katakan Novan, memberikan Pak Ona jangan mabuk ya, jangan judi ya. Itu kan kebaikan, dia terima kan gitu. Apalagi ini ada konsep yang didatang dari Tuhan. Gitu Pak Onel, kalau saya sampaikan ya, berkenan dengan kewajiban-kewajiban yang kerja oleh dalam Islam dan ini bersumber kepada orang terdahulu sebelum kami. Itu dari Abraham itu Ibrahim dari Sabur atau Taurat itu ya, iya kan? Ini kami dapat dari Quran. Inilah yang karena saya katakan Quran itu di dalamnya menjelaskan tentang isi-isi sebelumnya, kitab sebelumnya. Mengenai sunat Pak. Itu di ajaran apa, Sabur, Taurat atau bagaimana? Di Taurat ada. Iya, misalnya di Taurat berarti kalau itu apa? Yang Allah menyuruh Abraham ya? Coba aja dicek tentang sunat ya. Kalimatnya apa? Memotong kulit kerat, kulit apa namanya? Kang Novan, lupa lagi saya. Ya. Kulit hatan ya? Memotong kulit hatanmu kan begitu. Tetapi kalau mau kata Paulus malah itu di Sabur, apa? Taurat. Di Taurat kalau nggak salah di Taurat. Coba aja di kitab tanah. Disampaikan Pak Novan, mungkin di open cam silakan. Dibukakan, sampaikan ayatnya. Udah. Ketika di kitab Anda ada Pak Onel, perintah-perintah Tuhan ya yang kemudian oleh Pak Onel diingkari, itu pertanyaan besar. Itu yang harus ditakutkan oleh diri kita, bagaimana? Bangun, maksudnya gini, kalau hal itu jelas memang ada tertulis, tapi di Alkitab itu tidak mengatakan diharuskan, tidak. Ada perbedaan, jadi bukan diharuskan, harus sunat supaya ikuti Allah apa dengan Abraham atau, tapi kita apa yang kita berbuat yang hal yang sedemikian yang baik, itu yang dikatakan sunat juga, termasuk sunat. Bukan jadi sunat lalu memang itu kesehatan untuk baik, bangun, maksudnya itu baik, itu kesehatan. Tapi bukan berarti hal itu lalu supaya kita bisa suci, tidak. Karena apa yang kita berbuat yang baik dan dosa itu baru yang dikatakan itu baru lebih, itu yang penting, terpenting, begitu Bang. Ya mohon maaf Pak, ini cara pandang aja ya Pak Ona, begitu silahkan. Tentunya kan karena Pak Ona merasa tidak ada petunjuk di kitab Anda untuk itu kan begitu. Sementara ya, bagi kami Muslim ada petunjuk untuk itu loh Pak. Jangan yang kayak sunat gitu kan. Untuk petunjuk itu saja ya, Pak Onel. Ini gedein dah, punya Novan gedein host. Coba Novan coba bikin itu ayat Alkitab. Coba ya. Coba. Pak Onel sunat kan? Nah, coba. Nah, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau engkau menyunatkan dirimu,
Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bagaimana nih Pak Onel? Berarti Pak Anda Onel tidak sudah berguna sunat. ya? Gini, itu saya bisa, mungkin pemahaman saya gini, hal itu saya bisa terangkan. Nah, dalam arti sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, dalam arti biarpun kau bersunat tapi kamu berbuat hal yang berdosa, sama aja bohong. Makanya saya bilang tadi, sunat itu tidak terlalu khusus untuk kita, dalam arti kalau kita biar sunat tapi kalau kita berbuat hal yang salah atau berdosa, tidak mengikuti perintah Allah, ya sama saja bohong, biar kita sunat. Kan seperti Sabar, itu. Pak Onel, sabar ya Bang ya. Jangan dulu ditambah, jangan dikurangi dulu. Di Saya sini tidak tambah dan kan, kurangi, Pak. iya, tadi abang mengartikan kan, menafsirkan, menambah kata-kata, benar nggak? Bukan mau menambah-nambah kata, tapi apa Iya. yang saya, nah, ya coba. Jangan dulu pakai pikiran abang, pahami dulu ayatnya sebagus mungkin, sesederhana mungkin, oke? Coba pahami baik-baik ya bang ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu di sini kan merujuk kepada Pak Odel, menyunatkan di sini artinya apa bang? Biasanya kan oten-oten mengatakan sunat hati atau sunat rohani. Di sini abang memilih sunat rohani atau sunat jasmani. Kalau di situ kalau sunat jasmani ya bagus juga, Sunat jasmani ya. Abang sudah sunat jasmani? ya. Nah, menyunatkan dirimu atau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gini, saya potong sedikit bang. Abang kalau baca Bible kita itu, cuman dalam ayat tersebut langsung abang itu langsung memahami. Dalam ini apa? Paulus ya, ayat 2. Apakah abang baca perikop dulu baru kita menjelaskan? Kalau kita itu bukan kayak di Al-Quran baca macam Arab terus artinya 1-2 ayat di situ langsung menyebut tidak, karena itu banyak ayat di situ, ada ayat 3, 4, 5, 6. Jadi kita membaca seluruhnya dulu, pembacaan ini diartikan apa baru kita bisa bicara. Seperti itu bang. Walaupun juga abang membaca dari ayat 1 sampai selesai, ayat ini juga nggak bakalan berubah, Bang. Pemikiran abang, ya kan? Maka saya bilang, Enggak, saya sudah baca. abang Pak biarpun Onel. baca sampai 100 kali, tapi abang Novan tidak akan percaya dan mengiman, karena abang Novan itu percaya yang ini ayat Alkitab yang lain, bukan ayat Alkitab kita. loh. Pak Onel, Paham yang saya dari kecil Kristen Pak Onel. Saya baru pindah 1 bulan yang lalu Pak Onel. Nah, coba bisa bicara 10 hukum Taurat, bisa hafal? 10 hukum Taurat hafal. Coba ngomong, abang ngomong. Hukum pertama. Ya. Hukum Bilang, pertama yang bilang. abang mau. Ya, bilang Akulah bicara. Tuhan Allahmu, tidak ada Tuhan lain kecuali aku. Oke? Sudah salah, Tapi- abang sudah. sudah. Terus Sudah. apa hukum pertama? Itu saja sudah salah. Ya udah, apa yang benarnya? Pertama, masih gini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu pertama, itu sudah salah. Ngomong saya sudah salah. Makanya begini bang, jangan kita mau itu sudah salah. Saya jangan ngomong kayak gitu, ya. Jadi intinya Yang salah pembelajaran- dengan saya apa? Aduh. Itu kan ngomong sudah salah. Apanya yang salah? Itu tadi bilang hukum pertama apa? Apa yang salah dari saya tadi? Hukum pertama, saya tanya 10, kan bilang kecil dan Tadi Kristen. kamu bilang salah. Tadi kamu bilang salah. Yang salahnya mana? Ya, coba bilang hukum pertama. La ilaha illallah. Tadi dia bilang salah. Bang, Iya, ketika salah. aku bilang itu salah, aku tahu di mana salahnya gitu loh. Makanya saya bilang, abang bilang dari Kristen dari kecil. Makanya saya bilang kalau Kristen dari kecil itu hafal. Saya kan tidak pernah mau. Kan saya Bicara sudah itu. kasih tahu tadi hukum pertama. Abang Kita bilang bicara- salah. Sekarang bicara- yang saya tanya, yang salahnya di mana abangku?
abang bilang, kan saya bilang, coba abang hafal 10 hukum Taurat. Iya kan saya sudah kasih tahu tadi kan. Udah Ya nggak? sudah. Lanjut bang. Oke. Ini bang, ayat ini dulu. Kira-kira menurut abang gimana nih cara memahami ayat ini bang? Kita balik-balik ke sini bang. Saya bacakan dulu ya. Takut salah Silakan, dalam Bang. titik koma. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Onel, kalimat seperti itu. Kalau Pak Onel mungkin ada pernyataan ini yang seakan-akan kami salah dalam menangkap kalimat ini, di ayat mana? Ayat 1, 3, 4 kah yang kemudian menyatakan bahwa ayat ini salah kami nerimanya? Atau dia Pak Onel jadinya kan? Kita bahas itu, kita baca dulu dari perikop. Kita baca ayat 1, 2, 3 dan 4 Coba, dan 5. Jangan cuma silakan ayat 1 gimana? Di kita mana ayat 1 gimana kalimatnya? Dibaca dulu, coba. Ayat 1 mana? Saya tidak bawa. Silakan. Dibacakan ayat 1-nya sehingga nanti ayat 2 maknanya tidak seperti ayat apa yang dimaksudkan oleh yang saya bacakan tadi. Saya ulangi ayat 2 dulu ya. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ini yang saya baca. Bangun, kita tuh biasa kita baca Alkitab bukan langsung di ayat 2, tapi kita baca dari dia punya konteks, dia punya. Ini kewajiban Pak Onel kemudian meluruskan apa yang kami salah. Jadi dianggap salah oleh Pak Onel. Silakan Pak Onel luruskan. Ini di ayat, ya, saya luruskan ini di ayat 2 ini dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau menurut pandangan saya, walaupun kau menyunatkan dirimu, tapi kamu berbuat hal yang tidak baik di mata Allah, tetap kamu tidak berguna. Seperti itu. Itu pemikiran saya. Terus bagaimana? Bang. Benar Ya. ya gitu ya Pak Onel? Memang boleh masuk pemikiranmu bang. Bang Yang pasti Kristen masuk neraka semua. Yang pasti. Udah. Yang pasti semua Kristen itu masuk neraka. Yang bersunat ya Bel ya. Ada datanya? Ada datanya. Bukan saya yang mengatakan, tapi Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi jangan perasaan kalian masuk selamat. Yesus. Nah, itu kan Jadi menurut Yesus pun matinya. Bahwa bukan menurut saya, menurut Yesus, perkataan Yesus langsung. Kalau memang kalian benar-benar percaya dengan Yesus, benar-benar dikatakan pengikut Yesus, berarti apa yang dikatakan itu kebenaran. Berserak kalian. Nanti waktu kalian mau dicampakkan ke neraka nanti di akhirat, mau dicampakkan, menjerit kalian. Aduh, tolong Tuhan Yesus, kau di mana Tuhan? Tuhan. Ayatnya di mana itu? Ingat nggak ayatnya di mana? Tuhan, kau di mana Tuhan? Hah? Tunggu dulu. Ya itu kalau dia Udah. berdosa. Kalau dia Tunggu dulu. Saya selesaikan dulu. Tuhan, kau di mana Tuhan? Tuhan, kau di mana? Kami telah bernubuat atas namamu. Ketika kalian mencari-cari Yesus, kemudian datang Yesus. Ayo kalian, jumpa kalian sama aku. Apa kalian kata Yesus? Tuhan, tolong kami, selamatkan kami. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Sejak kapan aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Kenapa kalian panggil aku Tuhan? Aku di sini punya Tuhan. Sejak kapan aku ada pernah mengatakan diriku Tuhan? Tunjukkan dan buktikan sekarang kepadaku di mana ada tertulis aku mengatakan diriku Tuhan. Akhirnya ikuti. Tunggu dulu. Terus kemudian tunggu dulu. Sabar. Kau dari tadi ngeyel. Slow. Pecahkan piring ini dari tadi ngeyel kali. Udah. Terus kemudian habis itu, sejak kapan aku membawa Kristen? Pernahkah aku memperkenalkan Kristen kepada kalian? Sejak kapan aku tidak mengenal kalian? Pertanyaannya. Itu di ayat mana? Matius 7:21 dan sampai dengan Matius 7:23. Nah, pertanyaannya, di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Agama apa?
Abang bikin pertanyaan Satu-satunya di dunia, satu-satunya di dunia ayat itu ditujukan untuk siapa? untuk kita Untuk siapa? Orang Kristen. Kristen. Jelas ya? Nah, jadi Yesus yang mengatakan kepada kalian nanti ketika kalian memanggil dia, kami telah bernubuat atas namamu Tuhan Yesus, kami mengikuti mukjizat atas namamu Tuhan Yesus, kenapa kau tolak kami? Aku tidak. Ini bicara siapa? Saya Blender. Ini anggota Yesus saya ini. Udah, terus kemudian akhirnya cuma satu-satunya yang memanggil di dunia ini Yesus adalah Kristen, bukan Yahudi, bukan Buddha, bukan Islam. Jadi ayat itu ditujukan kepada seluruh orang Kristen. Nanti ketika Onel, oke, kalau nanti Yesus bertanya kepadamu, Onel, kalau kau mengatakan aku Tuhan, di mana tertulis aku pernah mengatakan Tuhan? Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Buktikan kepada aku. Ayo berserak kalian. Abang Blender ceramah atau khotbah? Weh, kau berserak kau dari tadi ngeyel kali kau kugas kau ini. Mana coba? Itu ayatnya untuk siapa? Ayatnya untuk siapa? Ayatnya untuk siapa itu? Matius 7:21 sama 23. Untuk siapa? Untuk siapa itu ayatnya? Jawab. Abang tadi Pertanyaanku, untuk siapa ayat itu? saya pusing dengar abang bicara nih. Baru congor aku kayak gini udah jantungan kau tadi kan. Dari tadi, sekarang ku tanya, untuk siapa ayat itu? Ayat apa? Tadi yang saya bacakan, Matius 7:21 yang memanggil Yesus Tuhan, untuk siapa? Loh, itu orang-orang yang tidak percaya. Apa? Satu-satunya di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan, apakah agama Yahudi, Buddha, Hindu, Islam? Siapa? Ya. Kristen bos ya. Jadi ayat itu ditujukan kepada orang Kristen. Jadi Yesus sendiri mengatakan, menjawab pernyataan kalian ketika kalian memanggil Yesus Tuhan. Apa jawabannya? Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak. Itulah perkataan Yesus langsung. Kalau kalian memang pengikut Yesus, itu perkataan Yesus. Paham? Kalau abang Blender yang ngomong itu saya tidak percaya lagi kata-katanya. Kenapa nggak percaya? Berarti kau nggak percaya Yesus. Berarti kau tidak percaya Yesus. Saya tidak percaya apa yang Loh, itu perkataan Yesus. Itu bukan ceramah. Aku membacakan saya membacakan dalil, bukan ceramah, bos. Apanya? Itu Matius 7:21. Ngomong 22-23. Buka. Waduh, tertombak deh Bang Blender. Baik, saya ambil alih dulu sebentar Pak Onel. Perhatikan apa yang di layar Pak Onel. Mohon maaf ya. Ini kita bahas Kejadian 17, 10 sampai 14. Mohon disamak bareng-bareng ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Sebentar Pak, jangan dibantah dulu ayat yang saya bacakan, ayat Anda loh, bukan ayat Quran kami. Saya melihat Quran aja kami nggak boleh dibantah ya, apalagi ini ayat Anda, mungkin Anda harus menghormati ini. Boleh ya? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dan dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Begitu Pak Onel. Di ayat ini saya melihatnya bahwa ini perjanjian Tuhan dengan makhluknya gitu kan, dengan ciptaannya. Jadi kalau toh hari ini kami melaksanakan ayat ini, kalau kami yakin bahwa ada banyak ayat-ayat Allah yang sebelum Quran diterima, ya seperti ini kami lakukan, Rasulullah melaksanakan. Tetapi justru pertanyaan, kenapa Pak Onel seakan-akan menjadi orang yang menghambat ketetapan Tuhan? Kan begitu. Siapa Pak Onel? Kenapa Pak Onel justru yang menghambat, melarang, mengikut kenapa? Saya turun dulu, habis ada mau karnaval jadi.
Kemana kau? Tunggu dulu. Izin. Tunggu dulu kau. Hah? Karnaval itu apa? Jalan toh ini ulang tahun kota. Hati-hati kau nanti. Sekarang banyak orang karnaval tiba-tiba mati ditabrak. Pikirkan itu. Iya, tidak apa-apa bang. Kan saya Kemarin kayak gitu, mati ditabrak gara-gara karnaval. Hati-hati kau, campaan ke neraka. ini di sini terang. Jadi jelas ya, Onel jelas ya. Kalian masuk neraka ya. Kalian masuk neraka ya. Iya. Oke bang ya. Berarti iblis di dalam diri kau ini ketua ini ya. Ketua ya, ketua ranting ya. Ngeri ya. Ketua DPP, agak berat sedikit. Hah? Iblis di dalam dirimu ketua, agak berat, neraka aja pun nggak peduli ya kan? Wah, bebal kali kayak gitu dari tadi cocoknya disiksa itu. Bebal kayak gitu ya kan? Banyak kali setel. Oten ini banyak kali setel, banyak kali gaya. Sok percaya hukum Taurat. Gitulah, itu ayat yang sangat jelas itu. Itu ayat yang sangat jelas. Oten ini kalau nggak nombak, aku rasanya nggak puas kurasa ya. Hah? Kalian kok jantungan dengar congorku? Sikit-sikit nombak, sikit-sikit nombak. Kampungan naiklah kalian bantah narasiku, nggak tahan kalian dengar congorku. Hah? Sebentar nombak, nggak sanggup lah. Congor kita bahaya bos, berserak. Kenapa? Apa yang kita sampaikan nggak bisa dibuktikan. Jangan main tombak-tombak, baru hidup akunku tombak lagi. 480 dah akunku dah. 1 hari 8 minimal. 1 hari 8 akunku. Minimal kena tombak. Makin banyak umur, semakin banyak umur ya. Iya, banyak akun. Kalikan 10 hari, itu minimal ya. Kalikan 10 hari, 80 kali sebulan 240 akun. 1 bulan itu minimal. Coba kalian bayangkan. Kalian pikir aku sedih, Ten? Kalian pikir aku sedih? Enggak, Bos. Makin gembira aku, makin keras aku. Bukan makin lemah. Kalian pikir makin beringas aku. 500 akun ku siapkan. Kalian sikit-sikit main tombak, itu aja kerja kalian, itulah tahu kalian. Tombak yang pasti kalian masuk neraka udah. Kami hanya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kami semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hei blender, kuciptakan kau mulut dengan sempurna. Kemana kau buat mulut kau selama di dunia? Kuciptakan kau akal. Kemana kau buat akalmu? Ini kalian tidak memakai akal masalahnya. Inilah permasalahannya. Nanti ditanya kalian sama Tuhan. Hei, kau, Tuhan itu kan maha bijaksana. Ketika nanti kalian mau dicampakkan, pasti kalian bermohon-mohon, ampunlah Tuhan, janganlah kami Tuhan. Gitu manusia gitu memang. Kalau belum kena, belum terasa. Kalau belum kena, nah memang begitu. Makanya iblis-iblisnya ini semua dalam diri kalian tuh. Itu udah diomongkan itu. Iblis-iblis di dalam diri Oten, dari ketumnya sampai ke DPP, sampai ke ranting, ketua-ketuanya udah disampaikan tuh. Kalau blender bernarasi di tek-tok, lari kalian. Lari aja kalian, gak usah kalian dengar katanya. Nggak sanggup aku. Lari. Kalau udah blender, lari kalian. Makanya kalau udah congorku bicara, Oten pada lari semua. Nggak sanggup. Iblisnya udah ngomong itu dari ketum tuh, perintah. Kalau udah blender bicara, udah menginstruksikan demikian ya. Udah menginstruksi sampai ketua ranting. Iblis-iblisnya dalam diri Oten yang berat-berat itu, lari aja, aku nggak bisa bendung katanya. Banyak kali congornya itu. Makanya udah disampaikan, kalau udah aku bicara lari semua Oten. Nggak sanggup. Nah itulah nanti yang tertawa nanti pada kalian. Kena kalian kanten. Dialah yang menemaniin. Kalian ikutkanlah iblis itu, berserak kalian nanti. Apa yang bisa dibantunya? Dia cuma bisa ketawa aja. Memang iya, itulah. Kalau kalian memang kami kena, cuman kalian dikekal bos, kekal. Aduh jangan merasa bangga kali kalian punya akal. Bos, kita akal itu untuk apa akal itu bos? Gunakanlah akal, ya, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak. Pakai akal dulu. Agar jangan kena tipu, akal dulu. Kriminal banyak kejadian-kejadian. Satu orang tertipu. Tertipunya orang karena apa? Karena apa itu tertipu? Karena terlalu percaya. Karena pakai konsep iman dulu baru akal. Nyangkut lah dia. Kalau iman dulu baru akal, nyangkut. Kalau kalian berkata iman dulu baru akal, iman dulu baru akal.
Kalau memang iman dulu baru akal, pinjamlah duit kau nggak mau dia ngasih, kurang ajar itu. Masalah duit tahu dia. Kalau misalnya, kalau kami iman dulu, ya kalau memang kau konsep kalian iman dulu baru akal, pinjam duit kau dulu pulang. Nggak dikasihnya, tahunya kau nggak mau ngasih. Ini ada ini, bro. Oh, Chat bro. mulut kau kayak congor babi deh tadi ku dengar. Naik panas dia kan, satu panas kan iblis kan. Ya kan, panas, udah panas iblis satu kan. Nah itulah baru ku pancing, naik iblis satu. Pagi-pagi biasanya buat berkat, bukan kayak gitu ngoceh-ngoceh. Buat berkat buat berkat. Aku buat berkat. Kau pikir aku mau wirid? Nah kenduri, buat berkat apanya kau nih? Berkat apa kau mau? Kau kepanasan kau. Kayak di OKP ada anak ranting gitu. Ya memang iyalah. Di dalam diri kau ini ketuanya nih kan, ketua PAC nggak? Ya, iblisnya nggak? Bebal kali, memang itu dah dari ketumnya langsung iblis. Iblis juga punya organisasi bos. Jadi Kayak kau nih kan bebal kan? Iblis. Hah? Samakan kami dengan iblis. Ya iyalah, memang kalian keturunan iblis. Aduh mulutmu tuh jaga nanti. Loh, memang ada dalilnya, yuk kita uji yuk. Kami nggak perlu dalil. Nah, jadi dari mana? Kalau aku mengatakan kalian keturunan iblis dari congorku dan pendapatku sendiri, nggak bisa gitu. Mana bisa kita berdasarkan pendapat sendiri? Enggak, dalil itu resmi nggak di negara ini? Dari kitabmu lah, dari kitabmu. Apa dibilang dalam kitabku itu? Di dalam kitabmu dinyatakan kalian keturunan iblis. Dia nggak bisa open cam, nggak bisa buka data, tuh paling males. Saya mending di mute-nya males ngomongnya. Saya juga mute aja. Muter sana muter. Masalahnya apa yang mau didiskusikan di mereka ya kita udah tahu semua. Oh dia akan nanya ini. Jawabnya ini. Gitu. Udah tahu juga dia akan jawab ini. Udah tahu gitu. Mau kemana ya? Diskusi itu minimalnya dia harus baca minimal 2 kitab lah, LAI sama KJV lah minimalnya gitu. Kalau dia udah baca itu ya masih mending lah. Kalau udah cuma taunya LAI doang, apalagi Rasmi, Darmi gitu, udah ampun. Gue masak gitu, udah ampun. C major, males. Iya. Apa kita udah tahu kok. Dia nanya ini pasti ya, kita jawab ini gitu. Terus kita nanya ini pasti dia jawab itu. Pasti kita tahu gitu. Tahu jawabannya pasti tahu. Tahu gitu loh. Kalau main catur ini kita 4 langkah 5 langkah kemudian kita udah hafal gitu. Oh lari kemana. Dari lahir udah Tuhan, udah. Nah, itu disalib kok manusia, udah salah lagi. Kalau katanya Itu dari kan lahir udah jadi capek jadinya, nanyanya capek, makanya males ngebahas Tuhan itu males. Iya. Makanya lah saya sering tuh kritik teksnya aja. dari konsep ketuhanannya aja mereka belum selesai menemukan itu. Apalagi mereka kalau ditanya sesama aja masih cakar-cakaran. Masih gondok-gondokan. Ternyata si Billy tiap hari buka komal. Cuman ngebahas wanes. Oh salah itu saudaraku, salah itu. Saudara sendiri disalahkan, Bang. Bukan nyari Islam, dia mencari tritung. Mana tungtung katanya. Orang mau bukan sesama agama, bukan saling menguatkan, malah saling serang. Lucu jadinya. Iya, artinya kan jadi nggak nyambung kan. Ibarat pemabuk ketemu sama orang pemabuk ya kan. Udah. Sama-sama mabuk. Kalau orang gila ketemu orang gila. Tumben ini Abu ya, di jam segini belum berungkat. Biasanya kalau udah sepi gini tuh langsung hilang. Hilang ya. Ini juga aneh loh, nggak ada siapa-siapa. Ini yang nonton ada 400 lebih. Woi, yang nonton woi, ngapain woi? Bubar woi. Ya, yang nonton itu lagi nyimak, Bang. Menyimak sambil mencari ilmu. Mending nyimak tidur, masih pada tidur, yang nonton juga pada ketiduran. Posnya tidur ya, posnya enak ya kalau dia udah ngajar, dia jam segini udah ngajar. Mereka ini kan ada juga yang apa namanya, yang cerdas ada, Bang, yang cerdas.
Ada gitu emang. Tapi dari kecerdasannya mereka ini, tapi tetap mereka kekeh juga gitu, dengan keimanannya tetap menuhankan Yesus gitu. Berarti ke botol. Oh iya betul bang, iya Yesus itu utusan memang. Oh iya betul, Yesus itu bukan Tuhan memang. Oh iya bang, kita bukan pengikut Yesus memang. Iya, tapi saya tetap, Yesus itu adalah Tuhan katanya. Nah itu kembali ke pasal 1 tadi, apapun makanannya minumannya tetap Yesus sosro katanya. Bosen lihat Oten. Habisin rokok Bang Ben. Aku sampai bosan keluar nyari rokok, aku bilang mau beli ini ayah, saya bilang mau beli apa tuh, cangklong, beli cangklong, saya bilang. Ya sebenarnya kan Islam ini kan ada misi untuk berdakwah agar menyampaikan kebenaran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengikuti petunjuk itu kan. Nah, didakwahkanlah ke Oten sehingga yang tadinya kafir ini bisa enggak kira-kira berubah menjadi umat yang benar-benar mengenali Tuhannya. Tapi ternyata ya seperti itu kan, Tuhan itu kan bisa membolak-balikan hati manusia. Apabila hati manusia itu sudah tertutup, maka susah akan dibuka, kecuali kalau dia mendapatkan hidayah. Apalagi kalau ditanyakan tentang konsep yang dosa-dosa mereka udah ditebus itu bang. Oh kami ini sebenarnya turun naik surga, dari surga turun ke bumi, nanti kami naik lagi ke surga, nanti kami turun lagi ke bumi bikin dosa, naik lagi ke surga katanya. Itu sudah ditebus. Ya oke, mohon izin abang-abangku semuanya ya, terima kasih. Iya. Sehat selalu buat abang-abangku ya. Iya. Tetap Salam buat perkuat keluarga, Bang. iman kita, tetap pada akidah kita. Saya mohon izin untuk siap-siap mau berangkat kerja bang. Ya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Amin. Semoga Terima kita kasih Bang. ditempatkan di surganya. Ya. Oke, lanjut bang ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu ini Bang Benny nanti ketemu Oten, saya mute aja lah. Ingin lihat Bang Benny ini, sahabatnya melihat Oten ini. Ini kenapa ya nggak pede dengan ini ya, dengan keotenannya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Blender, sehat abangku. Iya mas, host dari tadi baru keluar. Baru keluar, hostnya kemana aja? Tahu aku sampai dungu warung dengan siapa? Aduh Bang Ben. Hati-hati lah ini. Baru bangkit dari Aduh. Hati-hati lah ini. Tadi udah tiga akun rungkat gara-gara aku. Aduh mak, ini keempat lah ini. Hati-hati lah ini. Yang akun keempat nih. Tap layar teman-teman. Oten sekarang sudah mulai punah. Kejahatan Oten adalah menombak akun. Itulah yang mereka bisa lakukan, ya. Menombak akun karena sudah tidak mampu lagi bagaimana untuk menghadapin kita. Satu-satunya jalan menombak akun biar supaya ada kebosanan sama kita. Tapi nggak pernah kendor kita, bos. Mau kalian tombak 100 kali pun tetap bangkit. Kayak Yesus, mana? Ya kan? Yesus aja bisa bangkit. Masa kita apalagi akun. Lebih jago kita dibanding Yesus, ya kan? Yesus 3 hari. Kita setengah lewat aja, hitungan menit aja udah langsung bangkit. Langsung bangkit. Tadi bicara iblis di sana tumbang. Bicara iblis karena memang apa? Memang di dalam diri Oten ini ketumnya sudah memerintahkan menginstruksi Kian Santang rungkat. Aman. Kian Santang memang pos dia. Iya. Oh, nggak ditambah aman ya. memang sudah menginstruksikan kepada ketua-ketua yang di bawah sampai DPW, DPP, ranting. Kalian jauhkan TikTok itu. Pendeta pun sudah mengatakan gitu. Nggak usah kalian lagi tonton TikTok itu. Nggak usah. Kalau orang-orang Islam itu ketika kita sampaikan, mereka tidak pernah ada Roh Kudus mereka. Jadi mereka tidak paham. Mereka tidak paham apa yang kita sampaikan. Kalau tidak paham, betul. Tidak paham. Karena Roh Kudus tidak bersama mereka. Makanya jangan kalian tonton sana TikTok itu. Nggak usah kalian tonton. Kalau masih juga kalian tonton itu, dosa-dosa kalian nanti tidak akan ditebus sama Tuhan Yesus. Bayu, takut Oten. Takut. Oten paling takut kalau diancam dosa-dosanya nggak ditebus. Paling takut orang tuh. Karena banyak kali dosa orang tuh. Selama di dunia orang tuh hidup melakukan dosa saja karena sudah aman, dosa ditanggung. Makanya ketika di umur tua, dosa kau nggak ditebus, jantungan. Wah, bersera orang tuh. Mau tak mau lah. Sekarang Oten-Oten pendeta-pendeta sekarang menyebar mencari Tuhannya di jalan-jalan, di pinggir jalan, menjerit-jerit. Ayo sini, ngeri kan? Sini, mari, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ngeri di jalan-jalan sudah promosinya. Oh gitu, jadi udah dijual di luar, di jalan-jalan. Udah di jalan, sama kayak Yahudi dulu. Pak Yahudi menyebarkan berita Injilnya itu kan, beritanya itu ya sampai ke jalan-jalan. Ya ntar lagi dipukuli juga lah sama kayak Yahudi, dipukuli, dilemparin. Udah nggak laku, tengoklah si Pendi. Biasanya gini, kalau barang yang nilainya tinggi itu kan pasti disimpan nih di tempat yang khusus gitu kan, malah tertutup ya, sehingga orang tidak mudah melihat gitu ya. Kalau barang yang memang punya nilai tinggi. Nah kalau udah di pinggir jalan, di emper-emper kan berarti barang-barang murah kan gitu ya, Bang. Obrol. Murah. Nggak ada harganya. Karena sudah ya apa ya, yang memang hanya berharap dapat orang-orang bodoh di tengah jalan. Karena memang ajaran kebodohan. Udah gitu nggak dapat lagi. Udah teriak-teriak nggak dapat lagi. Nggak dapat. Malah dilempar koin lagi. Itulah. Itu memang mereka sudah mulai kayak si Pendi Aceh. Dengan bangganya dia berkeliling-keliling mencari mukalab itu setel aja itu, setel ya kan. Biar supaya donasi masuk, ada kerja, ya kan? Emang sekarang ini zaman kebodohan apa? Zaman sekarang, zaman teknologi, internet itu sudah sampai ke kampung-kampung. Nah, kan begitu. Kalaupun orang yang bisa masuk murtad kembali lagi, ya betul-betul bodoh lah itu. Yang betul-betul tidak ada dunia internet. Nah, tinggal mereka yang mencarinya ke pedalaman. Butuh banyak biaya. Begitu. Karena zaman sekarang coba, apapun sudah ada di dunia internet. YouTube semua sudah ada. Karena ada internet ini, orang makin pintar, bukan makin longor.
Makanya terbukti kecanggihan internet ini semakin banyak yang mualaf setiap hari. Yang murtad ada? Nggak ada. Karena tidak adanya pemurtadan, makanya mereka obral. Obral ke jalan-jalan, keliling-keliling. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Kepala otak kau juru selamat, sedangkan dia aja pun nggak selamat, katanya kan? Hah? Dia aja pun nggak selamat. Coba. Jadi Yesus itu matinya, dia matinya karena dicuekin. Karena dicuekin Tuhan dia. Iya. Karena dicuekin. Iya, dia matinya karena bukan karena disalib, karena dicuekin. Terakhir napas. Eli lama sekali. Ya, itu dia. Iya. Iya. Itulah napas terakhirnya kan. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, katanya. Apa kata Tuhannya? Emang gue pikirin derita lo. Mati dia merajuk dia mati Yesus. Merajuk, begitu kan. merajuk. Emang gue pikirin kata Tuhannya, matilah dia. Jadi matinya karena merajuk. Karena merajuk. Dicuekin. Ya itu Oten, ketika aku tanya di dalam diri Yesus ada berapa roh? Dia bilang ada satu roh aja, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, dia bilang. Nah, ketika dia teriak-teriak Eli lama sabachthani, itu kan Roh Allah sudah keluar. Kenapa masih bisa ngomong, dia bilang? Ayo men, ya sama men Pancasila. Kenapa masih bisa ngomong? Dia bilang rohnya udah keluar, udah Roh Allah itu. Iya. Berarti ada dua, dia bilang di sana, dia numpuk, dia bilang jejer. Iya kan? Itulah dalil salah satu yang membatalkan dia Tuhan. Tuhan memanggil Tuhan. Ya kan? Iya. Tuhan memanggil Tuhan. Kalau punya akal, kami memang akalnya susah kadang, udah bolak-balik. Dan kalau kalian duduk itu, tolong periksa dulu di bawah. Terduduk nggak otak kalian sama akal kalian? Jangan sampai terduduk. Kadang-kadang kalau mau duduk periksa dulu biar enak diskusinya. Apa yang ditanya kalian dijawab, ditanya di mana peti jawabnya jengkol. Memang sama-sama bau, ya kan? Sama-sama bau, memang sama-sama bau. Makanya ketika kita makan jengkol, cara menghilangkan bau jengkol apa? Pete. Pete. Udah, sama aja tuh kan. Nah, itulah dia. Tapi kenapa Oten ini di gimana tetap botol ya? Ya memang itulah dia, botol dan tolol. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Memiliki keyakinan. Itu dia. Memiliki keyakinan terhadap ajarannya, walaupun dikatakan bodoh. Itulah. Itu ada ayatnya, ada ya, ada ayatnya. Ada. Bukan data valid ya. Data bukan congor. Data itu bukan congor. Tapi itulah memang Oten ini aku perhatikan dia bicara sama orang, diskusi sama orang, dia nggak penting data kayaknya. Nggak penting, betul. Memang mencongor sama orang ini, betul. Mencongor, betul. Nggak penting data. Capek kita. Capek. Jadi aku perhatikan kayak gini, kita sebutkan data mereka nggak mempan. Jadi bilang aja gini, kau masuk neraka. Enak aja kau iblis. Nah gitu aja. Marah betul. Nah, gitu aja. Jadi memang bicara gitu. Dari mana kau mengatakan gitu? Memang harus kayak gitu. Nggak bisa kita bicara data, tunjukkan sama. Makin ketawa orang tuh tunjukkan data. Udah kau masuk neraka lah, kau udah mati aja, kau udah masuk neraka. Dari mana kau tahu? Mati kau pokoknya. Kenapa? Nggak senang kau.